Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka, video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih.
Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada dua petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian.
Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor Polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat di satu tidak Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini, 55 tahun, dan Amalia Mustikarato, 23 tahun, ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini, polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amalia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti.
yang membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Asri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Rato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya.
Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan. Ia mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amelia meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama.
di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun, terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu, baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul, tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stik cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustikarato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris.
terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka, video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dano juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut.
Dijelaskan Dr. Sami Hasri Purwanti sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Astri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun, terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu, baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul, tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat, Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick gold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti,
Lihat tuh, dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban. Dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui semua perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano Ahmad Taufan yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Direskrimum Polda Jabar
Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sesampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya
karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amalia Mustika Rato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka, video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya.
Sementara itu, pengacara Yosep Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosep mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep Rahman Hidayat mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rahman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021.
Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef saat itu, warga melihat di satu Tuti Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tanda Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin.
Yosep santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosep tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosep mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada dua petugas yang membawa Yosep. Yosep berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosep. Seperti sedang berbincang, Yosep kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosep, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosep mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun, terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu, baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul, tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan, terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat, Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya.
Berdasarkan keterangan Dano, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jaga. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat di satu Tuti Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar.
Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustikerato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rohman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amalia Mustikerato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Astri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya.
Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang.
Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Ujar Lilis Sulasri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban. Dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amelia meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai.
Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jaga. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan.
Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan.
Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini.
Anak kandung Tuti, Yoris mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan.
Ia mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin. Namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga. Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dano juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Dano dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi.
Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Dano, Yosep Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosep santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosep tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosep mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih.
Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada dua petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Astri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian.
Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat Desa Tuti Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat 1 barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amalia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti.
Ia membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Asri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jaga. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustikarato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya.
Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan. Ia mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama.
di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri menguraikan bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustikarato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris.
Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Rato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustika Rato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano Ahmad Taufan yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dano juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hastri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut.
Dijelaskan Dr. Sami Hasri Purwanti sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sesampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama.
Waktu itu juga sempatkan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano Ahmad Taufan yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan,
Pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya
karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tanda Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amalia Mustika Rato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya.
Sementara itu, pengacara Yosep Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosep mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep Rahman Hidayat mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rahman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021.
Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jaga. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef saat itu, warga melihat di satu Tuti Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tanda Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah muktabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui semua perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin.
Yosep santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosep tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosep mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada dua petugas yang membawa Yosep. Yosep berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosep. Seperti sedang berbincang, Yosep kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosep Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosep mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Astri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun, terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu, baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul, tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan, terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya.
Berdasarkan keterangan Dano, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat di satu Tuti Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar.
Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustikerato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amalia Mustikerato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya.
Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang.
Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Ujar Lilis Sulasri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan. Ia mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amelia meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai.
Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stik gold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustikarato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan.
Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano Ahmad Taufan yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan.
dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sesampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini.
Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.bogor.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan.
Ia mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin. Namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga. Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Dano dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Dano, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi.
Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui semua perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih.
Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada dua petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dokter Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Astri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian.
Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sesampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat Desa Tuti Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amalia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun, terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu, baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul, tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan, terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti.
Ia membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Asri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Rato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya.
Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amelia meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama.
di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris.
Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Rato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen coba cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustika Rato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano Ahmad Taufan yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dano juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hastri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut.
Dijelaskan Dr. Sami Hasri Purwanti sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama.
Waktu itu juga sempatkan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano Ahmad Taufan yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan,
Pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang, Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya,
karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amalia Mustika Rato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya.
Sementara itu, pengacara Yosep Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosep mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep Rahman Hidayat mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rahman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021.
Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick gold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jaga. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef saat itu, warga melihat di satu tidak Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayah, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tanda Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui semua perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin.
Yosep santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosep tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosep mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada dua petugas yang membawa Yosep. Yosep berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosep. Seperti sedang berbincang, Yosep kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosep Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosep mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun, terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu, baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul, tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan, terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya.
Berdasarkan keterangan Dano, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat di satu tidak Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban. Dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar.
Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amalia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya.
Bukti kuat, Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hastri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang.
Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Ujar Lilis Sulasri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amelia meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai.
Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustikarato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustikarato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan.
Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan.
dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick gold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini.
Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan.
Ia mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin. Namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga. Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi.
Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih.
Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada dua petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin. Namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga. Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian.
Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor Polsek Jalan Jagak. Sesampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat di satu tidak Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat 1 barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amalia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun, terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu, baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul, tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan, terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat, Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti.
Ia membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Asri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stik cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Rato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tanda Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah muktabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya.
Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban. Dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amelia meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama.
di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris.
Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut.
Dijelaskan Dr. Sami Hasri Purwanti sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep saat itu, warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama.
Waktu itu juga sempatkan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui semua perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano Ahmad Taufan yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan,
Pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dokter Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sesampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya,
karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban. Dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amalia Mustika Rato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya.
Sementara itu, pengacara Yosep Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosep mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep Rahman Hidayat mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rahman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021.
Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick gold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jaga. Sesampai di rumah, kata Yosef sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef saat itu, warga melihat di satu Tuti Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin.
Yosep santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosep tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosep mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada dua petugas yang membawa Yosep. Yosep berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosep. Seperti sedang berbincang, Yosep kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosep Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosep mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dokter Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya.
Berdasarkan keterangan Dano, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar.
Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amalia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya.
Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Rato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah muktabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang.
Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Ujar Lilis Sulasri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, terus keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amelia meninggal dunia. Menurut Astri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai.
Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan.
Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka, video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano Ahmad Taufan yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan.
dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun, terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu, baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul, tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan, terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat, Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini.
Anak kandung Tuti, Yoris mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah muktabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui semua perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan.
Ia mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin. Namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga. Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dano juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Dano dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi.
Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih.
Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada dua petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian.
Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat jasad Tuti Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayat, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini, 55 tahun, dan Amalia Mustika Ratu, 23 tahun, ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini, polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amalia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosef pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosef identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti.
yang membongkar kebohongan Yosef Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Asri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosef Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosef meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosef sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosef pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosef tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosef memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosef selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosef, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosef berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosef mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosef datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosef mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosef lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosef, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosef, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Rato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosef Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya.
Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustikarato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustikarato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopi yang putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling kenal. Danu beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Danu membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Danu mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Danu juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustikarato saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amelia meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama.
di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Subi Hastri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hastri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor Polsek Jalan Jaga. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Rato dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris.
terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Rato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustika Rato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka, video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi, dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dano. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dano, Ahmad Taufan, yang mengatakan Dano memang tidak akrab dengan Arigi, Abi, dan Mimin, namun Dano tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka M, A, dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi, dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dano. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dano membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dano mengaku diperintah Yosef membersihkan lokasi pembunuhan. Dano juga bersaksi bahwa Yosef menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amelia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut.
Dijelaskan Dr. Sami Hasri Purwanti sebelum korban dibunuh, ternyata Amelia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amelia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amelia meninggal dunia. Menurut Astri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 18 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick gold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Cagak. Sampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Suhartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti,
Lihat tuh, dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Suhartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Dano mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Dano mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Dano juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Rato. Dano sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Suhartini. Menurut Lilis, Dano menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Dano mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Dano berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustika Rato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di Kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka yaitu Dano, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka. Video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara. Yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya. Sementara itu, pengacara Yosef, Rahman Hidayat, mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amelia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve Golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dano tahu dan mereka saling kenal. Dano beberapa kali disuruh mengantarnya untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Heri Santo. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dano memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar
Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi, dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi, dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amel. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amel dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dr. Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti, sang ibu, dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut, ahli forensik Polri, melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Menurut Hasri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dr. Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dr. Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rohman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021. Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick cold. Saat tiba, Yosep mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jagak. Sesampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Suhartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Suhartini kepada putranya Yoris. Tuti Suhartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya,
karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama ibu tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan mama pernah nangis-nangis cerita, ini ibu tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Danu nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Danu sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Danu sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar, ujar Lilis Sulastri, Rabu 18 Agustus 2023. Menurut Lilis, Danu mengaku kepada keluarga korban bahwa dirinya ikut terlibat dalam peristiwa pembantaian ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut. Menurut Lilis, Danu mohon maaf kepada keluarga korban akibat tekanan dari pelaku lainnya. Danu juga berjanji kepada keluarga Lilis akan berterus terang tentang apa yang diketahui tentang peristiwa pembantaian Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Rato. Danu sudah janji kepada kami, keluarga korban, dia akan berterus terang apa yang dia lihat dan alami serta membongkar semua siapa saja terlibat dalam pembunuhan adik dan ponakan saya, kata Lilis Soehartini. Menurut Lilis, Danu menangis dan menyesal belum bisa mengungkap semua ini karena selama ini banyak tekanan dan ancaman dari pelaku lainnya. Lilis mengungkap bahwa Danu mengakui sebuah perbuatannya kepada keluarga korban Minggu malam 15 Oktober 2023 sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Sambil menangis mohon maaf dan bersujud di kaki mamahnya dan keluarga, Danu berjanji akan mengungkap semua kasus ini terang benderang, katanya. Lilis pun menegaskan bahwa tentunya keluarga korban ingin kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Semuanya pengen cepat-cepat terungkap, semua pelakunya siapa-siapa aja pengennya siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Tuti Soehartini 55 tahun dan Amalia Mustika Rato 23 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil mewah Alphard di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Danu, Yosef Hidayat, Mimin Mintarsih, dan kedua anak Mimin. Yosef santai jadi tersangka, video tertawa dirangkul polisi disorot pengacara, yakin tak terbukti. Beredar video Yosef tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat sedang digiring polisi. Dalam video tampak Yosef mengenakan baju tahanan warna biru lengkap dengan celana. Ia juga tampak masih memakai kopiah putih. Melansir dari tribunnews.com Sabtu 21 Oktober 2023, terlihat ada 2 petugas yang membawa Yosef. Yosef berjalan dengan kondisi kedua tangan terikat tali tis. Sambil berjalan, seorang petugas merangkul Yosef. Seperti sedang berbincang, Yosef kemudian tertawa. Pas parkir sampai Polda dia lewat, tulis keponakan korban kasus Subang, Arinda Rizka, di akun TikToknya.
Sementara itu, pengacara Yosep Rahman Hidayat mengatakan kliennya hingga kini masih konsisten dengan kesaksian awal. Ia mengaku tak ada di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia pada 17 sampai 15 Agustus 2021. Yosep mengaku pulang ke rumah Tuti pada pagi hari untuk mengambil Steve golf. Rahman yang juga kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi menekankan kliennya sama sekali tidak mengenal Dado. Pengakuan ini pun langsung disanggah pengacara Dado Ahmad Taufan yang mengatakan Dado memang tidak akrab dengan Arigi, Abi dan Mimin, namun Dado tahu betul siapa mereka. Namanya lingkup keluarga, Dado tahu dan mereka saling kenal. Dado beberapa kali disuruh mengantar Y untuk datang ke rumah. Di situ ada tersangka MA dan A, kata Taufan dikutip dari YouTube Herisanto. Lagi pula menurut Taufan, saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dado memang tidak berinteraksi dengan Mimin, Arigi dan Abi. Sementara, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pihaknya baru akan menahan Mimin, Arigi dan Abi ketika mendapat bukti atas kesaksian Dado. Polisi tidak khawatir nantinya Mimin, Arigi dan Abi kabur dari kasus Subang. Kami tidak akan khawatir mau lari, katanya. Saat prarekonstruksi, polisi hanya mendapat satu barang bukti berupa ember yang dipakai Dado membersihkan lokasi pembunuhan Tuti dan Amir. Perlu diingat kembali, Dado mengaku diperintah Yosep membersihkan lokasi pembunuhan. Dan juga bersaksi bahwa Yosep menggendong jasad Amir dari kamar tidur ke kamar mandi lalu dibawa ke mobil Alphard hitam. Dokter Hasri sebut Amalia dianiaya, dulu sebut eksekusi. Tuti sang ibu dihabisi tanpa perlawanan. Dokter ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti kembali mengungkap fakta soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia Subang. Fakta tersebut berdasarkan hasil otopsi yang pernah dilakukan Dr. Hasri kepada kedua jasad ibu dan anak tersebut. Dijelaskan Dr. Sumi Hasri Purwanti, sebelum korban dibunuh, ternyata Amalia sempat ditonjok. Hal itu diduga setelah melihat adanya luka memar di bagian mata Amelia Mustika Ratu saat melakukan otopsi. Diketahui dokter tersebut ahli forensik Polri melakukan otopsi kedua terhadap jasad Tuti dan Amalia. Otopsi kedua ini dilakukan 40 hari setelah Tuti dan Amir meninggal dunia. Menurut Asri, otopsi kedua itu juga dilakukan secara diam-diam karena khawatir akan menjadi ramai. Dokter Hasri pun mengurai waktu kematian ibu dan anak itu saat dieksekusi oleh para tersangka. Ia menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban berasal dari benda tajam, benda tumpul. Untuk korban Tuti, terdapat luka di kepala robek di bagian dahi dan di bagian bibir. Menurutnya lagi, dengan melihat luka itu dirinya meyakini bahwa saat dieksekusi Tuti tidak melawan. Ia juga mengungkap bahwa luka yang ada pada tubuh Amel juga hampir sama, di mana Amel memiliki luka di bagian kepala dan wajah. Dokter Hasri mengurai bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan adanya luka di bagian mata Amel. Amel ada memar di mata, jadi kayak orang dipukul atau ditonjok gitu, ungkap Hasri. Dokter tersebut juga menduga bahwa saat itu Amel terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun terus teriak, makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hasri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul tidak sadar karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu tandasnya. Bukti kuat Yosep pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Darah di baju Yosep identik dengan darah korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini sempat mandek selama 2 tahun, namun berbagai fakta baru mulai terkuak. Kali ini ada fakta baru dari sosok Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti yang membongkar kebohongan Yosep Hidayah alias YH soal kasus Subang. Dr. Hasri menyebut alat bukti yang ditemukan polisi membuat Yosep Hidayah tak bisa mengelak atas kebohongan soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut kesaksian Danu, Yosep meminta datang ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021 malam. Danu juga mengaku melihat jasad Tuti dan Amalia. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi menetapkan Yosep sebagai tersangka kasus Subang karena menemukan bercak darah di bajunya. Berdasarkan keterangan Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta mendatangi rumah Tuti dan Amel. Hasil tes DNA darah di baju Yosep pun identik dengan korban kasus Subang Tuti dan Amalia. Dr. Hasri mengatakan bukti inilah yang membuat Yosep tak bisa membantah. Menurutnya, bercak darah Tuti dan Amel menandakan bahwa Yosep memang berada di lokasi kejadian. Oleh karenanya, ia menyimpulkan karena keterangan Yosep selama 2 tahun ini pada penyidik adalah bohong. Kuasa hukum Yosep Rahman Hidayat mengatakan hingga saat ini kliennya masih berkukuh pada pernyataannya. Yosep, kata Rahman, tetap kukuh pada dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlu diingatkan kembali, Yosep berdalih pada 17 Agustus 2021 malam ia pergi ke rumah Tuti ke rumah istri mudanya. Yosep mengaku menginap di rumah Mimin sampai 15 Agustus 2021.
Pada pagi harinya, setelah bangun kesiangan lalu ke ruang Surabi untuk sarapan, Yosep datang ke rumah Tuti, Cisuti, Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Ia mengaku pulang mengambil stick gold. Saat tiba, Yosep mengaku lihat kondisi rumah sudah berantakan dan banyak darah. Yosep lantas minta tolong warga dan pergi ke kantor polsek Jalan Jaga. Sesampai di rumah, kata Yosep, sudah ada sejumlah warga. Kata Yosep, saat itu warga melihat di satu Tuti Amalia Mustika Ratu dalam bekas mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Semasa hidup Tuti Soehartini, korban pembunuhan di Subang, ternyata pernah mengeluh mendapat teror. Hal tersebut diceritakan Tuti Soehartini kepada putranya Yoris. Tuti Soehartini mengaku kerap mendapat teror dari Mimin lewat chat. Mimin sendiri merupakan istri kedua Yosep Hidayah, suami Tuti Soehartini. Untuk diketahui, saat ini status Mimin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua putranya karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia di Subang. Hingga saat ini, Mimin menegaskan dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di kampung Ciseti, Jalan Cagak tersebut. Mimin mengaku bahwa hubungannya dengan almarhum Tuti dan Amalia terjalin dengan baik. Namun, pernyataan Mimin itu justru dibantah oleh pihak keluarga Tuti Soehartini. Anak kandung Tuti, Yoris, mengaku sering ditunjukkan isi chat teror dari Mimin kepada sang ibunda. Iya, Tuti diteror Mimin itu benar. Waktu dulu itu pas waktu pertama nikah mungkin ya, 2009 kalau nggak salah, nikah sama Ibu Tiri, ungkap Yoris. Hal tersebut membuat Tuti tak merasa nyaman karena terus dihantui teror chat. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu dengan kata-kata kasar. Kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Wak Lilis, ungkap Yoris. Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Diungkap Yoris, sifat sang ibu berbeda jauh dengan Mimin. Jadi itu ibu sambung, kayak arogan gitu ya, beranilah gitu. Malah lebih berani dia daripada mama, ujarnya Yoris. Penyebab perseteruan antara Mimin dan Tuti juga karena adanya kecemburuan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Dulu Amel dan Mama pernah nangis-nangis cerita, ini Ibu Tiri mesra-mesraan pas papasan sama Amel dan Mama. Waktu itu saya marah karena mereka nangis. Siapa lagi yang bela kalau bukan saya di keluarga, tandas Yoris. Terungkap Dano nangis dan sujud ke keluarga korban sebelum serahkan diri, ngaku dalam ancaman. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ternyata tersangka Muhammad Ramdhano alias Dano sempat bersujud di hadapan keluarga, termasuk ke keluarga korban. Dano sebelumnya ditetapkan jadi tersangka setelah mengtabir kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amelia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Lilis Sulastri, kakak kandung mendiang Tuti Soehartini yang menjadi korban kasus Subang. Dano sempat bersujud dan menangis mohon maaf dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan keluarga korban sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar.